Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin dan setan adalah dua entitas yang seringkali dihubungkan, tetapi ada perbedaan antara keduanya. Jin adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki sifat-sifat tertentu. Mereka tersembunyi dan tidak terlihat oleh manusia kecuali dalam keadaan khusus. Jin diciptakan dari elemen api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah dan malaikat dari cahaya. Di sisi lain, setan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan makhluk yang jahat, durhaka, tidak taat, dan suka menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan bisa terdiri dari jin atau manusia yang menyimpang dari jalan yang benar. Mereka cenderung menggoda manusia dan membujuk mereka untuk melakukan perbuatan dosa dan melanggar aturan agama. Kali ini kita akan membahas jin korin. Jin korin ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah syaitan yang menguasai manusia. Jin korin ini memerintahkan manusia untuk melakukan perbuatan keji dan mencegah mereka dari melakukan kebaikan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran dan memerintahkan kalian untuk melakukan kekejian. Namun, Allah juga menjanjikan ampunan dan keutamaan kepada kalian, karena Dia Maha Luas dalam memberikan rizki dan Maha mengetahui segala hal. Setiap manusia pasti memiliki jin korin, baik itu jin korin dari kalangan jin yang merupakan syaitan kafir, maupun jin korin berupa malaikat. Kedua jenis korin ini seperti barat dan timur, tidak mungkin bertemu. Kita dapat merasakan keberadaan jin korin ini ketika hati kita terdorong untuk melakukan kemaksiatan, kekejian, kemungkaran, dan kezaliman. Jin yang ada dalam diri kita memberikan was-was untuk melakukan hal-hal tersebut. Namun, jika yang diperintahkan oleh jin korin adalah kebaikan, ibadah, dan ketaatan, maka itu berasal dari malaikat yang mencintai kebaikan. Apakah setiap manusia memiliki jin korin? Apakah para nabi juga memiliki jin korin? Bagaimana dengan jin korin para nabi? Apakah jin korin ini juga meninggal ketika manusia yang dikorininya meninggal? Dalam surah Qaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini, yaitu kematian banyak orang yang lalai akan kematian mereka. Maka kami menerangkan apa yang menutup matamu. Ketika seseorang mengalami sakaratul maut, hal-hal gaib disingkapkan kepadanya. Dia dapat melihat malaikat-malaikat yang hendak menghampiri dan mencabut ruhnya. Ada juga yang mengatakan bahwa dia dapat melihat catatan perbuatan selama hidupnya. Semua catatan, baik yang baik maupun yang buruk, akan terungkap padanya sehingga penglihatannya pada hari itu sangat tajam. Jin korin berupa malaikat yang menyertainya selama hidupnya, mulai dari kelahirannya hingga kematiannya, akan berkata, "Inilah catatan perbuatan yang ada padaku yang aku catat selama aku hidup." Kemudian Allah berfirman, "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka jahanam. Semua orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan mereka." Ada individu yang sangat berkeras kepala, enggan melakukan kebaikan, melampaui batas, dan ragu-ragu. Mereka mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan lainnya. Maka, mereka akan dihukum dengan azab yang sangat keras. Syaitan yang menyertainya pun berkata bahwa dia tidak menyesatkannya, tetapi individu tersebutlah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Allah berfirman agar mereka tidak bertengkar di hadapannya, karena Dia telah memberikan ancaman sebelumnya. Keputusannya tidak dapat diubah, dan Dia tidak menganiaya hamba-hambanya. Dalam ayat ini, Allah menyebutkan dua kali kata korin. Pertama, Allah mengatakan, dan yang kedua. Di sini terdapat dua jenis korin. Pertama, korin berasal dari kalangan malaikat yang mendorong kita untuk berbuat baik. Kedua, korin berasal dari kalangan jin kafir, yaitu syaitan yang memerintahkan kita untuk melakukan kekejian dan melarang kita melakukan yang baik. Ayat pertama ini menegaskan adanya korin, dan kita tahu bahwa korin dari kalangan jin pasti kafir. Allah mengizinkan mereka untuk bersarang di dalam tubuh kita melalui perantaraan darah kita, kemudian memberikan was-was untuk melakukan keburukan. Mereka tidak menyebabkan kerusakan fisik kepada kita, tetapi memberikan was-was karena umumnya syaitan berperilaku seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat. Sesuai firman-Nya, "Tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya kami telah mengutus syaitan-syaitan itu kepada orang kafir untuk mendorong mereka berbuat maksiat?" Memang benar bahwa syaitan, yang diutus oleh iblis, dengan sungguh-sungguh mencelakakan manusia sebagai bentuk dendam iblis terhadap Adam dan keturunannya. Saudara-saudaraku yang beriman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, dalam ayat kedua,
Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 36, bahwa barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang penuh kasih sayang, kami biarkan syaitan menyesatkannya, dan syaitan itu akan menjadi teman akrab yang dekat dengannya. Di sini disebutkan kata-kata fahuwa lahu qarin, yang berarti jika seseorang lupa mengingat Allah, lupa melakukan sholat, lupa membaca Al-Quran, lupa berzikir, lupa bersedekah, lupa berbuat baik, berarti dia sedang diberikan was-was oleh qarin, yaitu jin kafir, dalam hatinya sehingga kebaikan-kebaikan tersebut dilupakan. Inilah makna ayat ini. Jadi, pada diri kita, terdapat qarin yang memberikan was-was agar kita lupa berbuat baik. Namun, jika hati seseorang dipenuhi dengan iman, ketakwaan, dan rajin beribadah, membaca Al-Quran, berzikir, maka qarin tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kita. Qarin tidak dapat menguasai kita. Tidak hanya was-was yang diberikan, saudara-saudaraku yang beriman. Bahkan, dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud, kuasakan padanya qarin dari jin. Seorang teman dari kalangan jin bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau juga memiliki qarin di dalam badanmu? Rasulullah menjawab, ya, termasuk diriku. Namun, Allah telah memberikan pertolongan kepadaku, sehingga qarin jin tersebut telah tunduk dan tidak memerintahkanku kecuali untuk kebaikan. Beberapa ulama menyatakan bahwa jika dibaca dengan dogma, maka artinya qarin jin tetap kafir, tetapi tidak memerintahkan Rasul untuk melakukan kejahatan, dan tidak berpengaruh terhadap Nabi Muhammad. Jin yang ada di dalam badan Nabi telah masuk Islam, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa yang merugikan Nabi. Rasulullah tidak pernah diberikan was-was keburukan oleh qarin tersebut. Dalam sebuah hadis lainnya, Nabi Muhammad keluar pada malam hari, dan pada saat itu giliran Aisyah untuk mendampingi beliau. Aisyah merasa cemburu karena diduga Rasulullah pergi ke istri lain. Namun, ternyata Rasulullah datang dengan sendirinya. Dia melihat apa yang dilakukan Aisyah karena Aisyah mengikutinya dari belakang. Ketika Rasulullah tiba, Aisyah langsung berbalik. Rasulullah melihat apa yang Aisyah lakukan dan bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Aisyah? Mengapa kamu begitu sibuk?" Aisyah menjawab, "Aku cemburu, wahai Rasul." "Siapa yang tidak cemburu denganmu?" Rasulullah bertanya lagi, "Apakah syaitanmu telah datang, wahai Aisyah?" Aisyah menjawab, "Ya, Rasulullah. Mungkin ada syaitan yang menggangguku atau apakah ada syaitan di dalam diriku?" Rasulullah menjawab, "Ya, mungkin ada. Tidak hanya diriku, tetapi setiap manusia juga memiliki syaitannya." Aisyah bertanya lagi, "Bagaimana denganmu, wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ya, mungkin ada. Tapi Robku telah memberikan pertolongan kepadaku, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa denganku." Dari sini kita memahami bahwa setiap manusia memiliki syaitannya sejak lahir hingga mati. Semua orang, baik yang biasa maupun yang saleh, para ulama, para santri, bahkan para nabi, memiliki syaitan dalam diri mereka. Kita semua memiliki syaitan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan syaitan itu menetap di hati manusia untuk memberikan ujian dan menggoda keburukan. Namun, syaitan hanya dapat menguasai kita secara mutlak ketika iman dan ketaatan kita melemah. Saat kita menjauh dari Al-Quran, meninggalkan zikir, dan melarikan diri dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, barulah mereka dapat menguasai kita. Namun, jika iman kita kuat, membaca Al-Quran dengan tekun, berzikir dengan konsisten, dan melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, maka mereka tidak akan mampu melakukan apapun terhadap kita. Wahai saudaraku yang beriman, Allah memberi kita pemahaman ini. Syaitan qarin hanya memiliki tugas untuk memberikan was-was dan menakut-nakuti kita, supaya kita malas beribadah, berbuat jahat, dan berbuat zalim. Namun, kita dapat mengalahkan tipu daya syaitan qarin ini dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, apakah syaitan qarin mengikuti manusia sampai saat kematian? Ketika manusia meninggal, apakah syaitan qarin itu juga meninggal? Wallahu alam, terdapat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa ketika anak meninggal dunia, tidak ada yang dibawa ke dalam kubur kecuali 3 hal: sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang mendoakan. Ini berarti ketika seseorang meninggal, syaitan qarin akan keluar dan kembali menjalankan tugasnya sebagai hamba iblis untuk mencelakakan manusia. Ada sebuah kisah dari seorang syekh di Yaman yang menceritakan kejadian di kampungnya. Di kampung tersebut, terdapat seorang preman yang meninggal dunia. Namun, setelah 1 hari, terdapat laporan bahwa preman tersebut hidup kembali dan berada di jembatan, padahal sehari sebelumnya dia sudah meninggal.
Berita ini menyebar di kampung melalui mulut ke mulut. Namun, kita harus memahami bahwa dalam konteks zaman tersebut berbeda dengan zaman sekarang. Orang-orang di zaman tersebut tidak takut atau terkejut mendengar cerita semacam itu. Pertanyaannya adalah, apakah memungkinkan seseorang yang telah meninggal hidup kembali dan berkeliaran di jembatan? Pertanyaan ini diajukan kepada Sayyidi Yaman, dan beliau menjawab bahwa kemungkinan itu adalah korinnya. Korin memiliki kemampuan untuk membentuk fisik yang menyerupai orang yang telah meninggal, karena korin adalah temannya. Ketika seseorang meninggal, korinnya keluar dan kadang-kadang menakuti manusia dengan cara tersebut, seolah-olah orang yang telah meninggal hidup kembali. Oleh karena itu, tidak ada hubungan antara orang yang telah meninggal dengan korinnya. Semoga video ini memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.